Warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswi Universitas D. Hasan Bengkulu, Fakultas Ekonomi Studi Akuntansi, mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis, dengan dosen pengampu Bapak Karona Cahya Susena, SEMM, dengan kelompok saya Yana Syafaatul Aini, NPM 20050004. Saya Destiana dengan NPM 20050010. Saya Rika Wulandari, NPM 20050038. Dan saya Tiffany Rika Amelia dengan NPM 20050017. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan tentang materi studi kelayakan bisnis yang memiliki dua aspek. Yang pertama yaitu aspek pemasaran, yang kedua aspek keuangan. Aspek keuangan sendiri merupakan aspek yang digunakan untuk menilai keuangan perusahaan secara keseluruhan. Aspek keuangan memberikan gambaran yang berkaitan dengan keuntungan perusahaan, sehingga merupakan salah satu aspek yang sangat penting untuk diteliti kelayakannya. Aspek keuangan bertujuan untuk mengetahui perkiraan pendanaan dan aliran kas proyek atau bisnis, sehingga dapat diketahui layak atau tidaknya rencana bisnis yang dimaksud. Selanjutnya, penilaian dalam aspek keuangan yang meliputi hal-hal seperti berikut. Yang pertama, sumber dana yang diperoleh. Yang kedua, kebutuhan biaya investasi. Yang ketiga, estimasi pendapatan dan biaya investasi, termasuk jenis dan jumlah biaya selama umur investasi. Yang keempat, proyek, neraca dan laporan rugi laba. Yang kelima, kriteria penilaian investasi. Yang keenam, rasio keuangan untuk menilai kemampuan perusahaan. Kemudian, pihak-pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan perusahaan sebagai berikut. Yang pertama, kreditur. Yang kedua, pemegang saham. Yang ketiga, pemerintahan. Yang keempat, manajemen. Dan yang kelima, karyawan. Aspek pemasaran. Aspek pemasaran adalah segala sesuatu yang menyangkut ada atau tidaknya peluang pasar untuk produk yang dibuat oleh sebuah perusahaan. Sehingga aspek pemasaran ini bisa menjadi kunci keberhasilan bagi perusahaan dalam memetakan pasar. Aspek pemasaran. Aspek pemasaran ada beberapa aspek, terdiri dari satu, segmentasi pasar. Segmentasi pasar adalah pembagian segmen suatu pasar berdasarkan pembeli, pada umumnya demografi, tingkat penghasilan, psikografis, dan kelas sosial menjadi dasar dalam melakukan segmentasi. Dengan melakukan segmentasi pasar, seseorang dapat meraih laba maksimum dan strategi pemasaran akan berjalan dengan lancar. 2. Analisis pasar dan peramalan permintaan. Analisis pasar merupakan hal yang cukup penting. Analisis ini akan membuat aktivitas pemasaran semakin tepat sasaran. Selain itu, Anda juga dapat lebih memahami seperti apa situasi, jenis produk, keadaan, dan bentuk promosi yang akan Anda berikan kepada konsumen. Selanjutnya, ketiga, analisa pesaing. Analisa pesaing adalah salah satu hal yang cukup signifikan. Analisa ini menjadi penentu posisi produk kita dalam suatu pasar. Pesaing adalah perusahaan yang memproduksi atau memasarkan barang yang serupa atau tak jauh berbeda dengan produk kita. Kenali pesaing potensial dan pesaing umum Anda. Buatlah strategi pemasaran berdasarkan kekuatan serta kelemahan mereka. Dengan melakukan hal ini, Anda juga bisa melakukan identifikasi terhadap peluang dan ancaman terhadap bisnis Anda. Selanjutnya, bakso anak lanang. Berikut ini adalah data yang didapat dari hasil wawancara mengenai aspek pemasaran dan aspek keuangan. Pada awal mulanya, warung bakso anak lanang ini hanya menjual mie ayam. Kemudian, seiring berjalannya usahanya, menambah berbagai macam menu baru seperti bakso, pecel lele, geprek, dan lain-lain sebagainya. Dilihat dari aspek keuangan, terdapat 3 aspek. Yang pertama,
Modal awal, kedua modal per hari, ketiga laba bersih. Yang pertama yaitu modal awal. Modal awal mereka yakni sekisaran 2 juta sampai 3 juta. Kemudian modal per hari kurang lebih 1 juta rupiah. Kemudian laba bersih terdapat 1.500.000 per hari. Aspek pemasaran. Aspek pemasaran di warung bakso anak lanang ini terdiri dari beberapa aspek, yaitu yang pertama, ada sistem penjualannya hanya melayani di lokasi, belum menerapkan sistem online. Kedua, sistem pemasarannya atau promosinya dilakukan dengan menggunakan berbagai media, salah satunya adalah Facebook dan WhatsApp. Kemudian ada daftar menu yang disajikan di warung bakso anak lanang ini. Salah satunya yaitu ada bakso urat dengan harga 15.000 per porsinya, bakso biasa 15.000, bakso double urat 20.000, bakso spesial 19.000, bakso telur 15.000, mie ayam bakso urat 19.000, mie ayam bakso telur 18.000, mie ayam bakso biasa 16.000, dan mie ayam biasa dengan harga 11.000. Kemudian menu lain yang ditawarkan di warung bakso anak lanang ini ada beberapa macam menu. Yang pertama ada ayam bakar, tahu tempe, dan nasi dengan harga 18.000 per porsinya. Ayam goreng tahu tempe dan nasi 18.000. Nila goreng tahu tempe dan nasi 18.000. Lele goreng tahu tempe dan nasi 17.000. Kemudian ada menu-menu lain yang ditawarkan di sini juga seperti minuman. Minuman ini terdiri dari ada cappuccino, ada jeruk, ada es teh, dan menu minum lainnya. Pertama yang kami ingin tanyakan kepada Mbak yaitu pertama tuh berdirinya warung bakso ini sejak kapan ya Mbak? 2018. Apa namanya ya apa modalnya yang awal mula Mbak buat tuh dari, kalau boleh tahu dari berapa ya? Modalnya kecil. Modal awal itu 2 juta, kurang lebihnya 2 juta 3 juta. 2 juta sampai 3 juta. Sampai segede ini ya jadinya Mbak. Ya, dulu kan cuma sepetak kecil di depan sini. Nggak nyangka kalau sampai kayak gini ya. Produknya di sini awal mulanya tuh apa, cuma bakso apa ada yang lainnya di sini? Cuma mie ayam dulu. Oh, mie ayam. mie Tapi ayam. kenapa bakso ya Mbak? Dulunya mie ayam. Mie ayam. Terus bisa apa lagi ini? Nambah menu lagi karena tolong punya modal kan, karena dulu nggak punya modal jadi cuma mie ayam aja. Kalau apa cara membelinya tuh kan di sini kan ada metode kayak delivery kayak gitu, ada nggak? Ada. Berarti langsung datang beli ya gitu ya. Kira modal per bulan tuh berapa ya Mbak? Kalau kita nggak per bulan ya Mbak, per hari. Oh, per hari. Oh, soalnya tiap hari kan belanja. Tiap hari ya. Tiap hari. Berdasarkan ini kan, biasanya kalau barang habis kita langsung belanja. Memang tiap hari ke pasar. Berarti tiap hari itu nyetok terus ya Mbak? Terus kalau biasanya laba bersih kalau kan udah ada penjualan, nah itu laba bersihnya berapa ya Mbak? Kira-kira dapat per hari? Baiklah, selanjutnya kami ingin menanyakan dari aspek permodalan. Tadi kan Mbak bilang aspek permodalan itu dari 2 juta sampai 3 juta ya Mbak? Sama. Nah itu modal itu atau awal mula tuh dia modalnya dari diri sendiri atau bagi hasil kayak sama ada yang nyewa tanah atau bangunan gitu? Kalau modal dari diri sendiri. Dari sendiri. Tanah juga ini milik sendiri. Berarti ini usaha sendiri gitu ya Mbak? Iya.